Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hmm, Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Aisyah. Perkenalkan, nama saya Atin Zulfarida Sana. Kakak-kakak sama adik-adik boleh panggil saya Zulfa ya. Oh ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang menstruasi pada remaja. Nah, mohon maaf ya adik-adik, saya mau minta waktunya kurang lebih, kontrak waktunya itu kurang lebih 15 menitan. Kurang lebih adik-adik, nggak apa-apa kan? Oh ya, di sini apakah ada yang tahu tentang menstruasi itu sendiri? Tahu? Oh ya, tahu. Apa itu? Oh, menstruasi. Oh iya ya, bisa saya terima jawabannya ya dek. Boleh saya menjelaskan sedikit tentang menstruasi? Oh ya, ini saya mempunyai PPT tentang menstruasi. Oh ya, mohon maaf ya adik-adik, dikarenakan kendala kita tidak ada proyektor ataupun apa, saya pegang saja ya adik-adik ya. Nah, pengertian siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Begitu ya adik-adik, paham kan? Oh ya, nah, siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium. Nah, dinding rahim di sini dinamakan itu endometrium ya kakak-kakak, adik-adik, yang berisi pembuluh darah. Nah, kita kan belum kita itu masih remaja toh. Jadi kita belum dibuahi. Nah, adik-adik pasti belum pernah kan melakukan hal-hal seperti itu. Nggak mungkin ya, jangan dulu ya, karena kita masih pada remaja. Oke, sekolah dulu. Nah, lanjutannya. Nah, kalian ini normalnya menstruasi itu 3-7 hari. Normalnya ya adik-adik. Lebihnya itu nggak apa-apa sih, kalau ada 10 hari ataupun berapa hari itu nggak apa-apa. Tapi kan di sini normalnya itu 3-7 hari ya adik-adik. Nah, pada kebanyakan wanita tidak sama. Nah, maka dari itu tadi saya bilang normalnya itu 3-7 hari. Tapi kan kebanyakan wanita di sini tidak sama ya adik-adik menstruasinya. Kadang kayak saya sendiri adik-adik, kadang saya bisa sampai 10 hari ataupun berapa hari. Nah, begitupun pada kalian. Kadang kalian mungkin berpikir, loh kakak itu tuh 10 hari, tapi kenapa aku 3 hari, 7 hari? Ya karena ini tadi, wanita mengalami siklus yang kebanyakan wanita tidak semua wanita mengalami siklus yang sama. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Nah, datangnya juga kayak gini. Bulan ini aku tuh, oh iya ya kak, bulan ini kenapa ya aku datangnya ini terlambat atau bagaimana? Ya itu ya adik-adik, karena tidak sama. Begitupun saya, kadang saya datangnya awal, kadang saya datangnya akhir, ataupun bisa bulanan. Makanya itu sangat penting kita mencatat masa menstruasi kita. Karena biar apa? Biar kita tuh ingat ya adik-adik, biar kita tuh ingat, oh bulan sekarang ini, bulan Maret ini menstruasi saya ada pada awal bulan. Nah, begitupun bulan depan kita bisa melihat, loh menstruasi saya itu kemarin awal bulan, kenapa kok sekarang itu akhir? Nah, begitu ya adik-adik ya. Ini pengertiannya. Terus fase menstruasi. Nah, berdasarkan perubahan kondisi rahim dan ini adik-adik ya, berdasarkan perubahan kondisi rahim dan konsentrasi hormon, siklus menstruasi dibagi beberapa fase, yaitu fase menstruasi,
fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal. Nah, fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi itu sendiri. Kalau fase folikuler, fase ini terjadi ketika keleniar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH untuk merangsang keleniar pituitari atau hipofisis sehingga mengeluarkan VSH. Maaf ya adik-adik jika saya bacanya kurang itu, agak grogi. Nah, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovum melepaskan sel telur yang sudah matang. Nah, kita adik-adik, fase luteal. Fase ini terjadi ketika folikuler yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, sebenarnya tuh kakak ada leaflet, nanti akan kakak bagikan setelah ini ya. Setelah ini kakak akan bagikan. Tapi maaf ya, karena leafletnya itu kakak nggak bawa leaflet, kakak lebih bawa PPT, nggak apa-apa ya. Nah, gejala ini nih yang sering kita pusingin, gejala-gejala pada siklus menstruasi. Dalam siklus menstruasi, perubahan kadar hormon dalam tubuh wanita akan terjadi sejumlah perubahan fisik dan emosi. Pasti bingung ya, kenapa sih menstruasi itu kita selalu kayak aku tuh emosian kak, kayak aku tuh mudah sakit, mudah gini, mudah gitu, banyak banget pokoknya ya itu tuh. Nah, jadi tuh di sini karena sejumlah perubahan fisik dan emosi yang biasanya muncul sebelum menstruasi, perubahan fisik yang sering terjadi pada saat menstruasi yaitu kayak saya juga sering mengalami ya adik-adik ya, ya kan ya pasti iya dong. Nah, kayak lelah, sakit kepala, perut kembung, payudara menjadi sensitif, kenaikan berat badan. Apalagi kenaikan berat badan itu, kayak menstruasi itu membuat kita tuh kayak aku tuh makan terus gitu. Nah, terus diare atau konstipasi, muncul jerawat. Ya ampun, apalagi muncul jerawat sebelum menstruasi aja kita kadang ada muncul jerawat. Aduh, pusing banget ya kalau udah muncul jerawatnya itu ya adik-adik ya. Pasti kalian bakal ngerasain kayak gitu. Keluarnya cairan dari vagina atau keputihan. Nah, itu tuh kayak gini loh, Dek. Kayak kita tuh mau menstruasi, pasti kita tuh ada keluar cairan gitu loh. Nah, cairan itu ya keputihan itu. Cairannya itu ya keputihan ya dek ya. Itu kadang biasa sih kalau kita mau menstruasi itu pasti keluar cairan keputihan. Ini adik-adik ya, nanti kakak akan bagikan tenang aja ya. Nah, ini sementara perubahan emosi yang bisa terjadi pada saat wanita mengalami PMS. PMS itu ya kayak menstruasi itu ya dek ya. Uring-uringan, aduh sering banget pasti ya uring-uringan, apalagi kalau nggak bisa kayak nugas susah gini gitu. Aduh ya Allah, susah banget sih tugasnya, aduh gini aduh gitu. Suasana hati yang tidak stabil, sulit konsentrasi, mudah menangis. Wah, apalagi yang udah punya ini nih kayak doi gitu ya, pasti kalau lagi ini doinya tuh kayak nggak pengertian gitu ya kan. Terus perubahan nafsu makan, pasti nafsu makannya menambah ya kan. Kecemasan berlebihan, turunnya rasa percaya diri, gairah seks yang menurun. Dede ya, itu tadi itu. Nah, makanan yang bisa mengurangi nyeri kayak gini, gizi yang harus kita gizi yang harus kita makan atau gimana sih ya, gizi yang harus kita konsumsi pada saat menstruasi itu kayak makan yang bisa mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Kamu nih menstruasi, nah kamu bisa makan coklat, bisa makan salmon, pisang, sayuran hijau. Kalau yang kayak mungkin kalian tuh jarang, aku nggak suka sayur kak, atau aku nggak suka ini, nggak suka itu, nah bisa di ini minuman yang bisa mengurangi nyeri pada saat menstruasi itu lebih banyak minum air putih ya, lebih banyak minum air putih, kunir asam, jus itu jus apel dan jeruk, jus wortel. Jangan sembarangan jus ya minumnya, itu ya sama aja. Nah itu tadi adik-adik ya. Terus makanan yang harus dihindari pada saat menstruasi. Nah ini nih sensitif banget loh kalau kita tuh, tapi ya memang sih makanan ini tuh yang makanan sering kita sukai gitu loh adik-adik ya. Makanan yang bener-bener kita tuh
aduh senang banget makan ini kayak makanan pedes. Aduh, apalagi aku sendiri juga senang sih adik-adik, masa aku di sini nyampein penyuluhan biar adik-adiknya nggak makan, jadi ya aku sampein sih aku juga senang makan pedes-pedes, terus makan cepet saji. Aduh udah lapar lagi lapar, pulang istirahat ngampus belum ya mau ini, masa ya nggak boleh makan saji-saji itu kan pasti, tapi ini harus kita hindari dulu. Memiliki kadar garam tinggi, makanan yang mengandung lemak tinggi itu juga ya dikurangi lah, sama menstruasi itu tolong dikurangi, dihindari dulu, nggak apa-apa deh. Yeay, terima kasih. Nah, kasih ya adik-adik. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, saya Kak mau bertanya. Oh ya, silahkan bertanya. Ya. Oh iya adik-adik. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana jika kita menstruasi itu, bagaimana cara menghindari nyeri? Oh ya, makasih ya dek ya, pertanyaannya itu sangat baik. Nah tadi itu ya dek, di slide yang kakak jelasin itu ada kayak kita harus mengkonsumsi makanan. Nah kalau kamu kayak nggak suka, masa sih pada nggak suka coklat? Kan nggak mungkin ya kalau nggak suka coklat. Nah itu bisa dimakan ya adik-adik, coklatnya itu bisa dimakan gitu ya, paham dek? Oh iya kak, makasih ya kak. Oh iya, nah ada lagi yang bertanya? Oh tidak ada, baiklah, terima kasih adik-adik sudah mengizinkan saya untuk penyuluhan di sini. Oh ya, nah sebelumnya di mana tadi ini? Oh di SMA Ma'arif Ketapang. Oh ya terima kasih ya, di sini sudah mengizinkan saya untuk penyuluhan di sini, dan guru-gurunya juga terima kasih. Nah sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada kekurangannya, saya memohon maaf ya ibu, karena saya masih belajar juga. Iya baik. Nah baiklah ibu, mohon maaf dari sebelumnya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.